Hadirin yang berbahagia, mengijak acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, Ustadzah tercantik se-Kabupaten Cilacap, Ustadzah kebanggaan kita semua, ialah Ibu Ustadzah Hajah Mumpuni Handaya Yehti. Kepadanya dipersilahkan. Tala'al badaru alaina min saniyadil wada wajaba sukaru alaina mada'a lillahi da tala'al badaru alaina min saniyadil wada wajaba sukaru alaina mada'a lillahi da tala'al badaru alaina min thaniyadil wada wajaba sukaru alaina mada'a lillahi da tala'al badaru alaina min thaniyadil wada wajaba sukaru alaina mada'a lillahi da. Takbir, takbir, takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam rasana legi nu jawab salam moga-moga bisa reneh deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada muasis Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Haji Datim Susanto, oke Ibu Hajah Sopinah sak keluargi, moga-moga tansah kaparingan sehat walafiat, diberikan berkah panjang umur, sumrambah kepada kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada pengasuh Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda, panjenenganipun akhinal kiram Al Ustadz Asep Bahrul Ulum, oge Ibu Ustadzah Yani Indrawati, ingkang tansah kawula hormati ugi ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa hormat yang kami ta'zimi dan yang kami taati fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Majenang, Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Babinsa Babin Kamtipmas dari Koramil ataupun sektor Kecamatan Majenang yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Sindang Sari. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Amit selaku Kepala Desa Sindang Sari, oke Ketua Tim Penggerak PKK beserta perangkatna, nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW, Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkah napangkat menjadikan maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Duriyah putra putri pengasuh Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda. Wabil akhos kepada Ananda Agus Muhammad Rosid Al-Fathal Aziz yang alhamdulillah telah dikhitankan Idul Fitri kemarin. Mohon barokah doana, mudah-mudahan duriyah dari Al Ustadz Asep Bahrul Ulum sarengan Ibu Ustadzah Yani Indrawati dijadikan duriyah yang soleh-solehah, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah, amin Allahumma. Wabil akhos kepada sadayakna para ajengan, para ibu nyai yang kami hormati, tak lupa kepada keluarga besar, santri putra, santri putri, wali santri, alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Al-Huda, Baitul Muslim Al-Huda. Wabil akhos kepada sadayakna jamaah mujahadah Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada para agniya dermawan donatur, mudah-mudahan sadayakna para donatur diberikan sehat panjang umur, rezeki nu barokah, sumrambah kepada kita para jamaah, Allahumma. Sadayakna para tamu undangan yang masih nangtung berdiri ngadek ora keduman panggonan, nu calik duduk lemprakan ra kebagian snack jajan, mudah-mudahan tetap kebagian karohmatan, kebagian kaberkahan. Nu sakit ilang sakite, nu meriang ilang meriange, nu wudunan ilang wudune, nu lara mata ilang larane, diberikan sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada salah satu ungkapan dijelaskan bahwa mangkana yaumuhu fihi khairon min amsihi fahuwa rabih.
Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Maka pengajian dalam rangka Muharraman tidak hanya seremonial. Jangan sampai dina ganti dina, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Tiap hari ngaji masa prinsipnya aku masih seperti yang halah. Kalau masih sarua kayak yang kemarin itu namanya rugi. Saya ulang, kalau masih sama kayak yang kemarin itu namanya rugi. Istiqomah itu bukan berarti masih kayak kemarin. Istiqomah secara harfiah memang artinya tidak ada perubahan secara bahasa. Kalau bahasa Jepang tidak ada perubahan itu ajeg. Bahasa Jepang. Bahasa Sunda naon? Kak. Anger. Angger. Angger tuh kalau di Cilacap bahasa ampahnya itu nek. Kalau angger. Ternyata di sini Sunda angger artinya ajeg. Langkah perubahan. Secara bahasa, secara harfiah. Sebentar ananu ketinggalan. Ya, atur nuhun akang santri. Alhamdulillah. Ini salah satu santri senior di pondok pesantren Baitul Muslim Al Huda. Memang adab santri itu bikin adem ya Bu ya. Sarungan ora katokan adem. Sarungan katokan kan angel. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al Jailani, santri itu arsyadun nas. Orang-orang yang sukses di masa depan. Amin. Konte amin. Terlambat. Ulang. Kata Syekh Abdul Qadir Al Jailani, santri itu irsyadun nas. Orang-orang yang sukses di masa depan. Allahumma. Kenapa santri adalah orang yang sukses di masa depan? Karena pertama, ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani, santri itu belajar ilmu ulama. Di pondok pesantren belajar nahwu shorof, belajar makhrajnya maca Quran, belajar adab, fikihnya ngelotrok. Minimal nanti ketika jadi alumni mukim di masyarakat minimal bisa mimpin tahlil, mimpin mujahadah. Itu namanya ilmu ulama, dasar beragama. Yang kedua, santri akan sukses di masa depan karena Syekh Abdul Qadir Al Jailani memastikan santri itu belajar siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Makanya kenapa pondok pesantren kita ini, pondok pesantren Baitul Muslim Al Huda, makin hari makin bertambah unit gedung bangunan, santrinya makin banyak, program pendidikannya lebih fleksibel. Karena kalau santri hanya tahu fikih, tidak mau melek dengan keadaan zaman, siap-siap akan jadi bonekanya orang-orang yang bermain politik busuk. Sebaliknya hanya ngerti politik, hanya tahu pendidikan formal, tapi tidak didasari ilmu keagamaan, siap-siap akan banyak orang-orang berdasi tapi sifatnya tikus-tikus kantor yang makan duit rakyat. Bentar sampean ngeproki siapa? Belum juga selesai ngomongnya. Sobain keprok baik. Makanya santri itu harus belajar ilmu ulama, harus belajar siasatul mulki. Kalau orang hanya sekedar pinter, saha orang ndak kepingin pinter. Tapi kudu ngerti kita. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi hari ini zaman ayeuna terlalu disunda-sundakan jadi ayeuna.
Kowo amit Pak Lurah sampai ketawa lihat saya orang di sebelah sana sing kumising jelabet kayak tambang dadung sapi. 2 kali ngundang saya, alhamdulillah kata Bu Kuwu, Bu Lurah tadi mengingatkan, mumpuni jenengan di sini udah 3 kali ini. Apa ya? Oh, kan masa sama saya lupa. Apa ya Bu Kuwu, Bu Lurah? Iya, masa sama saya pangling. Nah saya balik tanya, emang dulu terakhir ketemu tahun berapa? Aduh tahun berapa ya saya lupa. Lagi Bu Kuwu, Bu Lurah lupa apa maning nyong. Tapi tenanaun alhamdulillah. Ngomong-ngomong Pak Lurah udah berapa periode Bu Lurah? 3 periode? Masya Allah. Orang nguman-ngumani. Pantesan karonyong miki ngamplopi. Kah. Karena ternyata sudah 3 periode Pak. Sudah tidak ada niatan untuk nyalon deui. Pantesan nama kiai-kiai mah bunyai-bunyai ngamplopi. Itu insya Allah bukan duit dari Bengkok, bukan ya? Atau duit-duit BLT lebihan PKH enggak ya? Aman? Hatur nuhun. Tepuk tangan dulu buat Lurah Sindang Sari. Hatur nuhun pisan. Sampai 3 periode loh. Sampai beliau hari ini yang biasanya kalau Pak Ustadz udah sambutan kan biasanya pemerintah setempat sambutan. Beliau sudah tidak ambisi, tidak ingin menyampaikan masalah harus taat bayar pajak dan lain sebagainya. Beliau sudah pasrah sekali karena 3 periode tandanya beliau memang disenangi oleh masyarakat. Mudah-mudahan sehat walafiat. Di purna jabatan membawa manfaat keberkahan. Wis mimpin masyarakat kari mimpin keluarga dunia akhirat. Allahumma. Lanjut. Teras. Sampai jam sabaraha engke? Jam beraha? Jam hiji? Jam hiji bengi? Ya Allah. Jebule wargane Sindang Saring geragas. Ngaji naik jam 9 turun jam hiji. Berarti ngajina 4 jam. Masya Allah di dia ayah kayak ceramah 4 jam ayah. Ayah. Kayak saha nyong mumpuni ceramah 4 jam ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah. Kembali deh. Jadi santri sebentar sebelum lanjut Pak operator sound system, boleh saya agak rewel sedikit ya Pak. Wireless saya request suara efeknya dihilangkan wae punten. Tak usah pakai echo, nggak usah pakai efek. Kecuali kalau vokalis rebana, kori boleh pakai echo, oke efek supaya apa? Nada tinggi. Nah, begini wae. Begini wae malah asli suarana mumpuni betul. Dari belakang tipengker, wele bahasane suara saya jelas ente? Hatur nuhun, soalnya kalau pembicara itu perlu yang nggak pakai echo sama efek. Biar artikulasinya jelas supaya nilainya nggak -5. Supaya nilainya bagus jadi tidak usah pakai echo. Hatur nuhun begini wae setelana AA sound system. Iya sound system namanya naon? Kakak AR audio sound system. Suaranya mantep banget, tepuk tangan heula. AR audio sound system. Orang sini asli. Oh KR. Siap. Dari Sada Bumi, tetangga desa. Sunda Tonggoh sana. Sunda Gunung. Sudah Tonggoh. Kalau Sindang Sari di Majenang Kidul namanya Sunda Ampah. Iya, ada yang campur Jawa. Kalau Sunda Tonggoh, Sunda Gel. Oke. Hatur nuhun AA Sound KR Audio Sound System. Orang mami dadak ngeden wis metu suarane dewek ya. Insyaallah mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekinya tambah barokah. Allahumma. Lanjut ya.
Sampai jam hiji. Jenengan di sini sampai jam hiji saya uih ka bumi. Salu ala Nabi Muhammad. Jadi santri itu udah belajar ilmu ulama, dasar beragama, dan belajar siasatul mulki, pelajaran formal. Kenapa kok harus begitu, harus balance, harus seimbang? Soalnya di dalam kitab Jam'us Shahir itu dijelaskan bahwa ternyata afatu dorfi as-solafu. Penyakit wong pinter itu as-solafu, sombong, kemaki. Bahasa Sundana sombong naon? Sarua, sombong. Kakak. Bedegong. Terima kasih dapat kosakata baru ini. Saya setiap ngaji di seluruh Indonesia saya juga sambil belajar. Saya sebenarnya bukan orang Sunda, orang saya Cilacapnya Cilacap Kroya, Cilacap Ampah. Jadi bahasanya mutlak orang Jawa. Tapi ternyata banyak tuntutan orang Cilacap juga banyak orang Sunda. Jadi sautik. Bedegong. Suami saya itu jarang ikut saya pengajian kalau di daerah Pulau Jawa. Tapi kalau di luar Jawa, luar negeri kadang suami saya mengintili. Bahasa asal kan ngintil. Berarti bahasa Indonesianya mengintili. Jarang kalau saya pengajian di Pulau Jawa suami saya mengintili. Kenapa? Karena suami saya harus nemenin santri juga kayak Ustadz Asep Bahrul Ulum. Harus nemenin santri, harus standby di pondok karena ada banyak teman-teman santri. Sehingga memang kalau setelah saya pengajian pasti suami saya telepon video call. Mesti suami saya tanya, ayang embet. Karep-karep penyong bojo-bojo nenyong kok. Ayang embet ngaji sama orang Sindang Sari dapat apa? Bedegong. Kata kitab Jam'us Shahir, afatu dorfi as-solafu, penyakitnya orang pinter bedegong. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi ternyata zaman ayeuna lebih gampang minterin wong bener ketimbang bener na wong pinter. Kenapa lebih gampang minterin wong bener? Orang benar itu sampean panjenan sadaya, nah orang bener. Orang bener tuh orang bijaksana. Jenengan tuh lebih tua loh ketimbang saya. Pak Kuwu lebih pengalaman 3 periode ketimbang saya. Ustadz Asep ilmunya lebih tinggi ketimbang saya. Ustadz Asep sampai warga Sindang Sari lebih sugih benghar ketimbang saya. Kenapa yang jenengan bisa bayari ngundang saya? Berarti lebih sugih dong ketimbang mumpuni. Dan jenengannya lebih sugih, lebih tua ketimbang saya. Kenapa tetap mau hadir di sini? Padahal hanya sekedar mendengarkan budak letik lagi belajar ngomong. Nih kalau jenengan bedegong, nggak mungkin datang di sini. Calik lemprakan tegebagian senek kipas-kipasan. Nggak mungkin jenengan hadir di sini kalau punya jiwa bedegong. Maka lebih baik, lebih gampang minterin wong bener ketimbang benerin wong pinter. Orang kok udah merasa dirinya paling pinter, udah ada sifat bedegong walaupun sebiji zarah di dalam hatinya. Kalau orang sudah mengaku paling bisa ketimbang yang lain, biasanya punya akhlakul ngeyeliah. Akhlak naon? Akhlak ngeyeliah. Bahasa Inggrisnya ndableg. Susah ngomong-ngomongannya. Akhlak ngeyeliah. Maka dari itulah santri harus belajar ilmu ulama dan belajar siasatul mulki. Harus belajar dasar beragama
dan harus belajar yang namanya pendidikan formal. Dan yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nambahin, karena sifat sombong adalah penyakit, maka aya obatna. Obatnya naon? Tawaldu, andap asor, rendah hati. Maka santri di pondok pesantren tidak hanya belajar ilmu ulama, tidak hanya belajar siasatul mulki, tapi belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin. Maka jangan Herman. Enggak usah Herman kalau Pak santri di pondok kok kurus-kurus, hidung-hidung. Karena kalau santri makannya enak, wae, lah gimana ilmunya mau masuk ke sanubari? Maka satu pantangan orang yang lagi belajar ilmu adalah doyan makan. Maka kena apa? Santri kudu seneng tirakat, seneng puasa. Jadi kalau anak udah mau di pesantren, tolong ibuna juga harus nirakatin puasa. Ada ilmu dari Gus Baha, dari kiai-kiai besar. Kalau istri lagi hamil yang puasa suaminya. Tapi kalau anak sudah lahir setelah nipas, supaya anak-anak pada soleh-solehah, ibunya yang puasain. Jadi seorang ibu, anak udah gede-gede nih, ibu-ibu kudu senang puasa. Jangan tuang baik. Yang lagi ngunyah langsung mingkem. Ya tenan naon ulang malam. Jadi seorang ibu yang seneng puasa. Anaknya wae udah mau mondok di pesantren, udah mau sekolah. Maka orang tuanya gak cuma nirakatin puasa, kudu ngasih nafkah nu halal. Harus ngasih rejeki nu halal bersih. Saya mau tanya, Bu, Assalamualaikum. Anak ngaji di pesantren saya ente. Walaupun anak ngaji di pesantren, ngaji wae sae, tapi punten orang tuanya ngebiayain anaknya dari rejeki kotor, gak bisa menjadikan anaknya soleh-solehah. Ini dasar pertama. Jadi kalau kepingin punya anak soleh-solehah, kita carikan dari sumber yang halal, yang bersih. Karena kewajiban manusia gak jadi wong sugih, tapi wajibnya cari yang bersih. Kalau seorang manusia mencari rejeki nafkah yang halal, maka gugurlah kewajibannya menjadi hambanya Gusti Allah. Jadi kita tidak diwajibkan kaya, kita tidak diwajibkan benghar, kita tidak diwajibkan sugih, tapi kita diwajibkan cari halal dan bersih. Paham tuh? Ya saya mahamin ke anak-anak muda, kalau yang tua-tua tuh saru nyeradu saya. Jadi alhamdulillah, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada wali santri, alumni masyarakat Sindang Sari, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Muslim Al Huda yang telah ngundang saya silaturahim bersama warga masyarakat Sindang Sari. Karena punten maaf, hari ini banyak pondok pesantren yang maaf derajatnya turun hanya gara-gara beberapa kasus. Maka punten-punten, ada orang tua yang milenial bilang begini kepada saya, mumpuni saya dulu pernah mondok di pesantren, tapi tidak akan pernah saya titipkan anak saya di pondok pesantren. Saya tanya, kunaon emang? Soalnya Mbak Mumpuni, hari ini mondok di pesantren gak menjamin jadi anak soleh-solehah. Kemarin aja di Jawa Tengah terjadi, gara-gara mondok pesantren, hanya gara-gara mimpi bisa meteng reneh. Gara-gara mimpi reneh. Sebelum lanjut sampai jam 1 malam, maaf ya, Indonesia memang sedang darurat maaf kekerasan seksual pada anak. Sekarang sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak. Jangankan di tempat asing, jangankan di tempat luar, di lingkungan keluarga saja anak sudah tidak aman. Maka kita tidak bisa menjas menghakimi bahwa pondok pesantren adalah sarangnya kekerasan seksual. Tidak bisa. Karena pelaku pelecehan seksual bukan masalah profesinya apa. Bukan masalah pekerjaannya apa. Tapi kudu ngerti zaman sekarang, jangankan di tempat luar Bapak Ibu.
Di lingkungan keluarga saja, na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak terjadi ayah paman sampai menjadikan keponakannya korban pelecehan seksual. Na'udzubillah min dzalik, ada ayah tiri yang menjadikan anaknya pelampiasan nafsu. Sampai ayah anak kandung direnehin. Di naon kan? Direnahan. Berarti kalau Allah ridha mumpuni direnahan suami. Oh, salaki. Oke. Maka maaf punten, hari ini banyak kasus pelecehan seksual. Saya tidak akan menghakimi pondok pesantren mana, tapi ini untuk supaya masyarakat paham. Maaf ya, pelecehan seksual itu bisa diuraikan secara ilmiah, secara logis, secara sains. Saya ambil dari guru besar Fakultas Kimia dan Fisika, namanya beliau Profesor Zulis, guru besar dari Universitas Indonesia. Menyampaikan bahwa manusia iya punya yang namanya dorongan seksual. Kita ini punya insting seksual karena kita punya hormon namanya sistem limbik atau hipotalamus yang berada di otak. Sehingga kita ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual, dorongan seksual, insting seksual. Dan ternyata tidak hanya manusia Bu, Pak, yang punya nafsu atau keinginan seksual. Hewan juga punya sistem limbik, punya hipotalamus, punya dorongan seksual. Tapi tentu manusia sama hewan lebih unggul kita dong. Kenapa? Karena kita manusia punya namanya prefrontal cortex. Sistem yang mengatur logika. Walaupun hewan punya dorongan seksual, manusia punya dorongan seksual, kita lebih unggul. Karena kita bisa ngatur logika. Cuma memang punten-punten maaf. Akhirnya kita bisa membedakan, itulah kenapa manusia pakai baju, ayam ora katokan. Kenapa ayam ora katokan? Soalnya ketika ayam suka sama lawan jenis, langsung main celingkrik. Loh, dari tadi kan punten bahasanya ilmiah terus. Takutnya jenengan gak nyandak. Jadi saya campurlah pakai bahasa Cina, celingkrik. Hewan gak punya prefrontal cortex soalnya, gak ada akal, gak ada logika. Sehingga ketika ayam suka sama lawan jenis, maka langsung main celingkrik. Langsung terjang baik. Beda sama manusia, mikir dulu. Gak langsung main celingkrik. Kita punya akal, punya logika. Ini secara bahasa bocah loh Bu. Tapi kenapa hari ini ada penyakit namanya LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu penyakit semua tuh. Gak cuma di kota, sekarang di desa. Wah parah juga Pak. Bahkan terkadang hari ini tanpa kita sadari, di lingkungan kita ada penyakit LGBT. Pertama ayat penyakit namanya lesbian. Wong wadon demen ama wong wadon. Ada lagi penyakit namanya gay. Wong lanang demen ama wong lanang. Berarti pentung-pentungan. Jangan ketawa ngetawain apa? Gak usah dibayangin pentung-pentungan nak. Macam-macam baik. Loh, ini bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, kaumnya Nabi Lut lanang demen lanang. Tapi beda sama zaman sekarang. Zamannya para nabi terdahulu, ketika ada yang berbuat salah, azabnya otodidak, langsungan dari neraka. Hari ini kita umatnya Kanjeng Nabi ternyata kita dapat privilege. Dapat keistimewaan khusus dari Tuhan. Yaitu ketika umatnya baginda Nabi kok berbuat dosa. Maka azabnya enggak otodidak dari langit, dari neraka. Kalau zamannya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut lanang demen karo lanang. Maka azabnya Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Hari ini enggak mungkin ada batu kerikil panas dari neraka.
Kenapa? Karena azabnya udah beda. Azabnya orang zaman sekarang lanang demen lanang wadon demen wadon. Azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Hewan bayi yang gak punya akal, gak punya prefrontal cortex. Ketika dia punya nafsu sama lawan jenis, ya jago senangnya karo babon. Gak ada cerita jago demen karo jago. Kalau jago demen karo jago berarti 2026 endok larang regane. Kenapa? Soalnya betinane bingung saha nu ngendogan. Renehan metengi. Ngendogi. Jadi punten ya. Hewan saja yang gak punya prefrontal cortex, gak ada akal, bisa membedakan loh mana lanang, mana wadon. Malah justru jago ketemu jago mesti tarung. Nalurinya hewan Pak, lanang ketemu lanang tarung. Untuk apa? Membuktikan wilayah kekuasaannya. Itu naluri hewan. Lanang ketemu lanang tarung untuk membuktikan kejantanannya, untuk membuktikan kelanangannya. Kembali lagi sama kasus pelecehan seksual. Jadi hewan punya dorongan seksual, manusia juga punya dorongan seksual. Tapi kita lebih unggul karena kita punya akal, ayam hewan gak punya akal. Cuma sayangnya manusia hari ini punya hormon dopamin, hormon rasa senang yang begitu kuat. Tapi hormon kortisolnya sering terpapar tayangan pornografi. Secara kimia ternyata nafsu sama logika, jalannya itu lebih cepat nafsu ketimbang logika. Secara ilmu kimia nafsu itu berjalan secepat 50 milidetik. Tapi kalau logika berjalan, jalannya lambat 500 milidetik. Jadi antara logika sama nafsu, lebih cepat nafsu ketimbang logika. Lebih kok sering terpapar tayangan pornografi. Maka jangan salahkan hari ini, maaf punten, pelaku pelecehan seksual di Indonesia rata-rata karena punya relasi kekuasaan. Buasannya tinggi banget. Wong Sindang Sari nyandak kapora ge. Relasi kekuasaan ini contoh begini ya, bukan hanya jabatan, relasi kekuasaan begini. Ayah wong lanang. Wong lanang niki sering meriksani melihat tayangan pornografi. Malam hari ada ibu-ibu pakai jilbab nutup aurat, tapi jalan sendiri pas keadaan sepi. Nah, ini relasi kekuasaan nih. Laki-lakinya merasa tenaganya lebih kuat ketimbang si perempuan. Yang kedua, dia punya relasi kekuasaan, keadaannya sepi. Disinilah terjadi kasus pelecehan seksual. Yang pakai jilbab wae bisa jadi korban, apalagi yang terbuka, yang sukanya pakai rok yang SMS silit meletek separo. Ya maaf punten Pak. Bayangkan yang pakai jilbab lagi belajar nutup aurat baik bisa jadi korban pelecehan seksual. Apalagi yang pakai rok mini, sing belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor sambil metantang. Kan jadi SMS silit meletek separo. Jadi saya ulang, pelecehan seksual bukan pelakunya itu profesinya apa, bukan lingkungannya yang seperti apa. Tapi ternyata memang zaman sekarang banyak orang yang hormon kortisolnya sering melihat tayangan pornografi. Pelaku pelecehan seksual punya relasi kekuasaan. Maka punten, saya kalau sama Ustadz muda, contoh sama Ustadz Bahrul Ulum, maaf saya agak lancang, saya berani mengingatkan. Walaupun beliau Ustadz Bahrul Ulum kok ilmunya tinggi, imannya kuat. Sementara jangan sampai salaman sama santri putri. Saya saja Bu sampai umur 30 tahun saya ceramah begini tidak hanya karena logika saya yang main, boten. Apalagi saya hanya sekedar cari materi di internet, saya nggak berani. Kenapa? Kalau saya hanya cari materi di internet, apa besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Gak tanggung jawab Mbak Google, gurunya siapa juga nggak tahu.
Gak tanggung jawab tuh di akhirat. Maka saya sampai umur 30 tahun, saya tidak meninggalkan guru saya. Guru saya pertama yang mulang saya ngaji masalah bab fikih, Allahyarham al-mahfulah Kiai Marzuki. Dan bapak saya namanya Pak Arwanto itu yang membuat kerangka materi pengajian. Dan saya dilepas untuk membuat materi pengajian sendiri ketika kemarin saya umur 28 tahun. Saya baru diperbolehkan membuat materi pengajian sendiri. Itu saja harus ACC dari guru saya. Dilanjutin guru saya oleh mantu dari guru saya, yaitu Gus Asrori namanya. Jadi walaupun saya punya suami, walaupun suami saya alim kitabnya, saya tidak meninggalin guru saya. Ketika saya mau ceramah harus ACC oleh guru saya. Kebetulan guru saya masih muda, sekitar 40-an tahun, mantu dari guru saya. Sampai detik hari ini saya belum pernah salaman sama guru saya. Dan guru saya belum pernah ngacungin tangannya terlebih dahulu kepada saya. Padahal punten, saya kalau ngaji sama beliau itu dalam rangka keadaan seperti les privat. Kadang saya yang datang ke rumah beliau, kadang beliau yang datang ke gubuk saya untuk ngaji. Dan memang beliau bukan karena imannya tipis, tapi syarat jadi guru ada 3, kata ta'limul muta'alim. Yang pertama karena alimnya, karena cerdas ilmunya. Yang kedua karena wiroinya, bisa menjaga marwah, martabat seorang kiai. Dan yang ketiga bisa disebut guru karena sepuhnya, baik sepuh pengalamannya apalagi sepuh umurnya. Tapi yang terpenting kiai namanya guru itu bisa jaga wirai, jaga marwah martabat seorang kiai. Walaupun imannya kuat sementara, ini zaman lagi seperti ini, pondok pesantren di pojokan, maka ustadz-ustadz khususnya para ajengan, para kiai sementara nggak usah mawi salaman nama yang bukan mahromnya. Walaupun itu santrinya jauh lebih muda. Untuk apa? Menghindari fitnah, jaga wirai. Lagi-lagi yang dijaga aja masih dicala, cari celah salahnya. Apalagi yang sampai sembrono semaunya sendiri. Maka pemberani itu bagus, tapi harus dikawal iman dan moral. Maka lanjutannya dari kitab Jam'us Shahir, Afatus Sajaati al-Baghyu. Penyakitnya orang yang pemberani adalah al-Baghyu, sekarepe dewek, sewudele sorangan. Semau sorangan. Kakak-kakak, kahayang sorangan. Bapak sebelah sini ketawanya dari tadi ngece pisan, yakin sumpah. Saya lagi belajar Pak. Tenan naon ketawanya sampean malah menjadikan saya optimis untuk belajar Sunda. Bedegong. Yang diinget-inget bedegong. Itu dari sekian banyak yang saya sampaikan, yang diinget-inget jangan bedegong, nah wungkul. Nanti kalau sampai rumah ditanya sama tetangga, Bu ngaji sama mumpuni dapat apa? Bedegong. Dikira mumpuni nu bedegong, repot. Sebelum lanjut, ini belum bahas Muharram. Gara-gara santri naik ke panggung tadi ngasih cai apa cau? Caina bening kabeh kaya radiator. Samewah iya pondok pesantren ngasih minum beningan kabeh tak. Tenanaon Ustadz Bakrul Ulum, gak usah mencari susu. Kaping hiji iya bukan tanggal 1 Muharram, tenanaon. Iya ayat cainya beningan kabeh. Walaupun beningan ini justru adalah filosofi isyarah dari pondok pesantren. Ceramah juga niate bening, gak usah kecampur macem-macem. Apalagi kecampur air susu, gak usah pula. Beningan wae, kan ngajinya sampai jam hiji malam. Ya cuma tanya wungkul. Sebelum lanjut sampai jam hiji, ini saya tadi nampi titipan amanah dari panitia. Alhamdulillah pondok pesantren kita memang bangunannya sudah top markotop. Tapi kan alhamdulillah banyak proses pembangunan yang lain. Dan mudah-mudahan santrinya tambah seueur Allahumma. Tadi saya dititipin amanah nih. Walaupun saya tamu undangan, saya tetap diajak untuk bersodakoh. Untuk sareng-sareng kita tasarufkan
kemaslahatan pondok pesantren kita. Tidak hanya saya wungkul, tapi panjenengan sadayana oge ngasih sodakohan. Saya mau tanya, Bu, Assalamualaikum. Ibu-ibu kalau diajak sodakoh kira-kira ikhlas ente? Masya Allah, kalau ikhlas berarti dari rumah sangu cicis. Masya Allah, disanguni bapaknya pas sangu dewek. Sangu dewek. Ujarku ngerti ini sorangan jeble ngerti dewek barang. Sangu dewek. Sebentar panitia yang baju putih bodas nah. Ya, anu baju bodas. Medok banget ngomong bodas. Jangan muter heula. Punten hiji kotak infak naik ke panggung sini. Kadieu akan saya mulai dari mumpuni. Hiji wae, yang lain jangan muter dulu. Hiji kotak infak naik di panggung akan saya mulai dulu dari asisten saya. Walaupun asistennya nyong yang ngasih sodakoan tapi kan duitnya nyong. Kita pengen ngerti disit benar salah paham. Kalau nggak dikasih tahu jenengan yang nggak tahu. Jadi ngapunten dimulai dulu dari saya. Buku tadi kan udah buat ngamplopin saya. Buku juga dari rumah sangu cicis. Oh ya alhamdulillah mangga ibu ngerogok bonang. Jenengan juga persiapan ngerogok dompet. Yang gak bawa dompet utang disit karo sebelah besok kalau ketemu sarutangin mangga. Sebentar dari yang di panggung dulu. Akan saya arahkan. Bentar dulu yang panitia. Akan saya arahkan. Silahkan ambillah sodakoh duit yang paling saya. Duit paling saya bukan nu berem. Abang. Es ngono karepe lah berem yang ngono. Bukan nu abang, bukan nu biru, bukan nu hejo. Tapi duit nu sae mas tato tum sesuai kemampuan. Sodako sae ente. Sae tapi mas tato tum sesuai singkirane sugih. Gone sodako ya umume wong sugih. Sepeda motor ebe sekupi, PCI karo Nmax, gelangi selengan sampai kelek, alalini sekeong-keong, kalung panjangnya sampai pusar wudel, kok sodako nggo pondok 2.000. Kan malu ama wudele. 2.000 disolasi deui. Ya duit tetap duit bunyinya. Tapi Mas Tato tum sesuai punten duitnya udah dipegang ibu. Kalau udah punten duitnya diangkat ke atas ke luhur. Saya absen 10.000 lumayan 10 5.000 diangkat 50. Wis 50 ge dilebokna aja kur dijunjung tok. Lepokna mengko diangkat uangnya 10 diangkat 10 5.000 Nini Sartinah 5.000 diangkat 10.000 5.000 dibawa dihandap diangkat uangnya 5.000 seket lumayan diangkat 5.000 sing digegem 2.000 tenan naon. Kan sesuai perjanjian tadi Mas Tato tum sesuai 10.000 5.000 udah diangkat ibu. Tempelin kabiwir. Bukan dikunyah, dilantarin doa. Dilantarin naon? Doa. Ya Allah lantaran sodakoh ieu moga-moga kita sakeluarga sehat walafiat. Budak-budak soleh-soleha. Mudah-mudahan keluarga rezeki barokah. Enteng lakoni ibadah, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala musibah, keluarga diguyup rukunin tetangga, diguyup rukunin batur, uangnya disodakohin cemplungin gitu ya Bu. Yang lagi diuji penyakit, ya Allah lantaran sodakoh iya, moga-moga penyakit saya enggal diangkat.
Moga-moga sabar saya jadi syafaat, sabar kami bisa jadi obat, uangnya dicemplungin. Yang ada lagi masalah keluarga, lantarin sodakoh ya Allah. Moga-moga lantaran sodakoh iya segala ujian yang menimpa keluarga kami mudah-mudahan diangkat kabeh. Keluarga kami adem ayem tentrem, uangnya dicemplungin. Ngaten nggih Bu? Mangga kotak infaknya muter. Silakan. Yang pertama, kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian sampai aya lumut tukul ya di di luhur. Bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda. Begitu ya Bu? Mangga kotak infaknya muter, sinambi disolawatin. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi asyura asyrun tasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsalisil zur'a liman untuk tahil ra'sal yatim mimsa tasaddaq wa gtasil. Salawat sareng sholli wa salim daiman ala Ahmada sholli wa salim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man wasi'alal iyali kulli madhufra wasuratal ikhlasi qul alfa marra wasi'alal iyali kulli madhufra wasuratal ikhlasi qul alfa marrah salli wa sallim iman ala Ahmada salli biman qad wahada wal ali wal biman qad wahada bulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim sawan ulama adus nganggo celak lan tilik wong lara irfa sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man ngusap sirah bocah yatim sodakoan masak enak mayorake keluarga ngetok kuku aja diingu dawa-dawa surah ikhlas kaping 1000 pada diwaca irfa sholli wasallim daiman ala Ahmada sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal
wal ali wal ashabi mang wulan sura umat Islam nglakonana kautaman cacahe rolas perkara puasa salat laleng tadi nganggo bahasa karena sanatnya bahasanya Jawa Islam maning sholli wasallim iman Allah mada sholli wasallim iman Allah mada wal ali wal ali wal ashabi man qad hada sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakoh kencelengnya tetap muter iya supaya ngajina bisa efisien. Kita lanjut ngajinya tapi sodakohnya tetap keliling sumangga. Saya mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda mengucapkan banyak terima kasih atas sodakoh panjalan sadayana. Allah telah menjanjikan in ahsantum li anfusikum wong nandur sae pasti bakal panenu sae Allahumma. Hari ini panjalan sadayana sodakoh berupa cicis. Nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak berbentuk cicis deui, tapi diganti bentuknya keberkahan dunia akhirat Allahumma. Maka kotak infaknya muter, sodakohnya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Mudah-mudahan sampai punah acara lancar barokah Allahumma. Kembali malih tadi saya menyampaikan lirik syair yang pangapunten kalau disundakan saya ente bisa karena sanad ilmunya saya emang gurunya bukan orang Sunda. Jadi memang kudu pakai bahasa Jawa. Tapi memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa 1 tahun ayat 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan aya 4 bulan nu istimewa. 4 bulan nu istimewa nu kaping hiji nyaeta bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan kemarin bulan Dzulhijjah. Yang ketiga sekarang lagi kita lakonin bulan Muharram. Dan yang nomor 4 bulan istimewa yang terakhir nyaeta bulan Rojab. Ramadan. Nangarep dewek banter salah. Kalau Ramadan itu bukan arba'atun hurum 4 bulan yang termasuk istimewa. Kalau Ramadan itu sayyidus syuhur istimewa di atasnya istimewa. Jadi Ramadan itu enggak istimewa tapi istimewa di atasnya istimewa istimiwir. Kalau cuma istimewa doang 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Tapi kalau Ramadan sayyidus syuhur penghulunya bulan, sayyidus syuhur bulan rajanya bulan, sayyidus syuhur istimewa di atas istimewa namanya istimiwir. Kalau Ramadan enggak cuma istimewa, istimiwir. Istimewa di atas istimewa. Kalau Rajab lah itu termasuk arba'atun hurum. Punten Pak Ustadz, Pak Kuwu, Pak Lurah Hamid. Mana iya Lurah Hamid mana? Punten Pak Lurah, saya mau tanya bahasa Sundanya naon? Punten Pak Lurah bade naros. Kalau orang Sindang Sari nyebut bulan Rajab itu nyebutnya Rajab, Rejeb apa Rajab? Nyong takon lurae. Mau ditakoni jawab salah kabeh. Giliran ra ditakoni jawab kabeh. Pak Kuwu, Pak Lurah nyebutnya Rajab, Rejeb apa Rajab? Oh Rajab.
Pantesan tadi saya mancing rok jawabannya madon. Jadi punten orang Jawa kebiasaan pisan kalau nyebut Muharram katanya bulan Sura. Sarwa di sini begitu. Sebenarnya yang benar tuh bulannya bulan Muharram. Cuman di dalam bulan Muharram ayah hari, ayah dina namanya Dina Asyura. Asal kata dari Asyarotun yang artinya tanggal ke-10 bulan Muharram. Karena istimewanya hari Asyura akhirnya kebablasan. Bahasa Cinanya kecalawaca. Kecalawaca nyebut Muharram jadi bulan Sura. Kasusnya sarwa kayak bulan Ramadan. Bulannya bulan Ramadan. Cuma kan di dalam Ramadan kita umat Islam wajib ngelakonin puasa. Akhirnya biasa orang Indonesia nyebut Ramadan jadi bulan puasa. Ya kayak Muharram iya. Ya benernya bulannya bulan Muharram. Cuma ayah dina namanya Dina Asyura. Malah orang Jawa nyebut katanya bulan Sura bulan angker. Bulan keramat. Katanya bulan Sura bulan sakral. Saking keramat angkernya bulan Sura. Sampai-sampai nepi-nepi jauh. Nepi-nepi jauh. Nepi. Apa sih? Pergi-pergi. Kakak-kakak. Pokoknya lunga-lunga doh. Atik banget lunga-lunga aduh. Lunga-lunga aduh bepergian gak boleh bulan Sura. Sampai nyebrang laut gak boleh bulan Sura. Bikin pandasi rumah gak boleh bulan Sura. Hajatan barang gawe ora ulih bulan Sura. Supaya cari bulan lainnya. Mantu mantenan gak boleh bulan Sura. Katanya kalau mantenan bulan Sura ora reneh. Disuruh cari bulan lainnya. Sunatan nyunatin anak gak boleh bulan Sura. Katanya kalau bulan Sura sunatan ora garing-garing. Cari bulan lain. Saya mikir kalau kabeh-kabeh gak boleh dilaksanakan bulan Sura. Karunya pisan ayah ibu hamil mau babaran melahirkan bulan Sura. Disuruh cari bulan lain. Yang karunya bayinya. Nunggu terlalu lama keluar-keluar brengosen. Suwen gone nunggu. Sebenarnya ternyata Bu, Pak. Bulan Sura kata orang Jawa nggak boleh ada hajatan barang gawe. Itu karena ternyata mengingat sejarah bulan Muharram. Di antaranya Muharram itu adalah bulan istighfarnya para nabi. Di antaranya hampir setiap nabi dan rasul itu ada sangkut pautnya sama tanggal 10 Muharram Dina Asyura. Contoh, Nabi Adam alaihissalam melaksanakan taubat setelah melaksanakan dan berbuat dosa. Taubatnya diterima oleh Allah persis Dina Asyura tanggal 10 Muharram. Sejarah riwayatnya jenengan tos paham kabeh. Nabi Adam sama Siti Hawa diciptakan oleh Allah hidup berdampingan di sorga. Sampai Allah mempersilakan, Adam silakan tinggal hidup di sorga. Sekepenakmu, sekarepmu, seboyehmu. Seboyehmu ge bahasa Sundanya apa ya? Sasebuhna. Sebuh. Kakak-kakak. Sekahayangna. Angel demen ya. Ngomong bahasa Sunda ternyata harus pakai tenaga dalam. Sasebuhna. Sakahayangna. Ya Allah. Ceramah dewek, geget dewek gara rasanya aku. Baru kali ini ayah bunyai malah diajari nama jamaah no. Gara-gara sasebuhna. Sama ketularan bedegong.
Jadi ternyata Nabi Adam sampai dipersilahkan tuh sama Gusti Allah. Ngono urip sasebuhna. Hirup sakahayangna di sorga. Mangga. Tapi dari jutaan nikmat yang saya siapkan untukmu Adam dan Hawa. Jangan sampai sampean melanggar sumpah perjanjian kita. Kalau sampean ingin hidup langgeng lestari di sorga. Jangan deket-deket sama buah khuldi. Deket aja. Jangan ulah. Apalagi sampai makan buah khuldi. Jadi kalau kepingin hidup lawas, nah salama, nah. Jangan sampai kamu deket sama buah khuldi. Deket wae, jangan. Apalagi sampai makan. Nyaho, Adam, nyaho. Senyaho-nyaho. Tapi ternyata Nabi Adam jawabnya, ternyata nafsu mengalahkan segalanya. Kena bujuk rayu setan, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perjanjian. Nyaeta makan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa harus menanggung konsekuensinya. Dikeluarkan dengan paksa dari sorga. Setelah digepak dari sorga, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi dengan keadaan terpisah panggonannya. Disinilah Nabi Adam melaksanakan hukuman. Ternyata dunia dengan penuh hingar-bingarnya. Yang tiap hari panjenengan cari cicis. Sirah buat sampean buat sirah. Ini biar orang ngerti sampean cross sirah apa. Sirah buat sampean buat sirah. Memang gegeratus keringat panting tulang setengah mati. Tiap hari cari duit, ternyata Bu, ini dunia adalah tempat hukuman. Nggak usahlah mami terlalu mikir harta tetangga. Nggak usah mikir kesuksesan tetangga. Ini dunia tempat hukumannya Nabi Adam. Dan Nabi Adam Bu, udah mukim tuh KTP-nya KTP sorga. Bukan KTP Sindang Sari. KTP sorga coy. Udah KTP sorga. Hanya gara-gara buat satu kesalahan langsung digepak, dikeluarin dari sorga. Lah kita yang dosanya banyak kepingin masuk. Sebenarnya agak konyol. Orang rasa ditambah konyol jaran. Beda maning gue maknanya anak konyol jaran barang. Sebenarnya kita nih agak unik. Manusia itu sebenarnya agak konyol Bu. Kita yang dosanya banyak kepingin masuk sorga. Nabi Adam yang dosanya cuma satu aja dikeluarin dari sorga. Melaksanakan hukuman di bumi ini Bu. Melaksanakan taubat 40 tahun lamanya guys. Dosanya kesalahannya hiji. Melaksanakan taubatnya 40 tahun. Tiap hari nangis Nabi Adam tuh sambil baca istighfar. Kalau istighfarnya Nabi Adam jenengan mah insya Allah tos paham. Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana. Rabbana dolamna angfu. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna minal. Pinter anak-anak. Emang kudu begitu giliran nyong ngambekan. Sampai ngerewangi nyong kayak gue kentenan. Ternyata tiap hari istighfar, taubat 40 tahun. Persis di tanggal 10 Muharram, ternyata Nabi Adam taubatnya diterima. Setelah diterima taubatnya Nabi Adam, Masya Allah. Kemudian Nabi Adam dapat hadiah, dipertemukan lagi dengan Siti Hawa. Setelah bertemu dengan Siti Hawa yang hari ini tempat pertemuannya kita kenal dengan perbukitan Jabal Rahmah. Disitulah Nabi Adam logikanya jalan. Ketemu AWWG maning. Dulu nih di sorga hidup bareng udah enak. Gara-gara ngelakoni dosa bareng. Kita dikeluarin dari sorga.
Bareng nyong wis tobat 40 tahun bebe ditampat tobate. Ketemu awewe ge maning. Ki nyenggol setitik nyetrum ge. Ini gimana ya? Supaya dunia yang komplang-komplang cuman isi 2 orang, saya dan Siti Hawa. Biar nyenggol gak haram, gak dosa lagi. Ini gimana? Karena Nabi Adam gak tahu caranya bekerja. Gak bawa sepeser pun harta. Akhirnya Nabi Adam bingung bagaimana menghalalkan Siti Hawa. Yang akhirnya Gusti Allah memberikan hadiah dengan memberikan modal mahar kepada Nabi Adam. Ternyata maharnya bukan motor Scoopy guys. Bukan spring bed sak lamarina. Bukan tanah sa sertifikatna. Maharnya nyaeta berupa solawat. Yang hari ini kita kenal namanya solawat Jibril. Aslinya bukan solawat Jibril, solawat mahar. Cuma yang ngajarin Nabi Adam baca itu solawat adalah malaikat Jibril. Aslinya solawat mahar, cuma malaikat Jibril yang ngajarin buat melamar Siti Hawa. Sallallahu ala sallallahu pinter sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya calon, belum punya jodoh, silakan istiqomahkan baca sholawat mahar. Insya Allah jodohnya tambah lancar. Yang udah nikah tapi belum punya, belum ngagaduhan anak budak barudak, silakan baca sholawat mahar. Insya Allah anaknya jadi tambah akeh. Yang anaknya sudah akeh tetap baca sholawat mahar supaya anaknya tambah soleh wakeh. Mau anak wis akeh kok tambah akeh. Supaya yang akeh anaknya tambah soleh. Allahumma. Enak banget jadi Nabi Adam. Ngelamar pakai mahar dimodalin. Iya. Yang modalin siapa? Gusti Allah. Jadi memang kalau orang taubat biasanya terus dikasih hadiah tuh sama Gusti Allah. Kalau zaman sekarang kata Badan Statistik Kependudukan, ternyata Indonesia sedang mengalami krisis pernikahan. Kenapa? Walaupun kemarin bulan Dzulhijjah itu adalah Harkotnas, Hari Kondangan Nasional. Tapi ternyata menurut kepemerintahan di catatan sipil itu pernikahan di tahun 2025 dan 2006 ini mengalami penurunan drastis. Dari 100% orang yang umurnya mapan untuk menikah, yang ingin menikah itu paling cuma niat 10% dari 100% tuh. Kenapa? Karena salah satu faktornya pertama, yang udah nikah sekarang gak bisa ngasih contoh baik sama yang belum nikah. Lihat infotainment, media sosial, podcast. Isina selingkuh wae. Isina perceraian wae. Isina podcast berita sarwendah wae. Ini yang akhirnya yang belum nikah takut, Bu. Emang semengerikan itu ya orang berumah tangga. Ini jadi salah satu faktor umur 30 tahun ke atas udah mapan umurnya tapi takut menikah. Tapi memang ya betul sih, duren-duren roti-roti, bien-bien saiki-saiki. Zaman dulu orang nikah gampang, bahkan masih muda umurnya belia. 15 tahun zaman dulu nikah wajar. Kenapa? Karena zaman dulu umur 5 tahun udah biasa tipawon dihawu. Kiranya orang ngerti dihawu apa. Dari umur 5 tahun biasa di dapur dihawu. Dari umur 5 tahun tos biasa ngomong adik-adiknya. Sehingga ketika umur 13 tahun mentalnya mateng. Fisiknya akhirnya ngikut. Dulu 15 tahun pikiran udah dewasa. Siap berumah tangga. Hari ini gak bisa kita samakan dengan zaman
Dulu zaman kolot. Zaman baheula. Kenapa? Punten, menurut masih Badan Statistik Kependudukan, zaman sekarang umur 30 tahun belum bisa disebut dewasa. Umur 30 tahun masih disebut remaja. Kebetulan saya kelahiran tahun 95. Tahun ini saya umur 30 tahun. Berarti maaf ya, saya belum bisa dikatakan dewasa, sorry ya. Saya masih remaja. Remaja yang kalau berangkat ngaji sanguan salon pas, minyak kayu putih, minyak kampak. Jadi ini remaja jompo. Gak usah ketawa ngecek sampean mah. Yang kelahiran tahun 90-an namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Dan jenengan yang kelahiran tahun 60, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Jadi punten ya, punten. Anda yang kelahiran tahun 60-an, kok hidup di tahun 2026, tolong ya jangan rewel-rewel amat lah. Ngece pisan. Tahun udah berganti Kang Sarmin. Bukan cuman pepatah duren-duren roti-roti bien-bien saiki-saiki. Sayyidina Ali karramallahu wajhah aja menyampaikan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ini zaman udah berganti. Zaman dulu ayah mantu bangun tidur kok kesiangan. Walah isinnya, malunya ditanggung sampai 2 tahun 7 bulan setengah. Malunya luar biasa. Sampai tetangga desa tahu kalau si mantu bangun kesiangan. Diceritain sama mertua kemana-mana. Sampai tukang sayur juga tahu, Bu. Zaman dulu. Hari ini udah gak bisa ya mantu bangun kesiangan mertua komentar. Gak bisa. Soalnya apa? Ini berganti zaman, Ibu. Anak gadis, anak perawan gak bisa membedakan mana lengkuas, mana jahe. Gak masalah. Gak bisa masak, gak usah malu sama mertua. Katanya karena apa? Masih ada bumbu racik. Selama ayam Masako dan Royko, anak mantu gak bisa masak, bisa GoFood, Shopee Food, Grab Food, Siput. Zaman sekarang nggak bisa disamakan dengan zaman kita dulu. Makanya pantas umur 30 tahun sekarang masih disebut remaja. Karena apa? Pikirannya nggak secerdas orang zaman dulu. Padahal zaman dulu belum merdeka, belum modern. Tapi kita karena dimanjakan zaman. Akhirnya pantas wae umur 30 tahun masih remaja. Pikiran belum nyandak. Maka ternyata yang mengalami krisis pernikahan tidak hanya di Indonesia. Dulu, iya ngajinya sampai jam hiji kan? Ya cuma tanya wungkul kita mah. Dulu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab ternyata juga pernah mengalami krisis pernikahan. Di mana waktu itu Sayyidina Umar menjabat menjadi khalifah. Ya zaman sekarang kalau khalifah itu ya sekelas perdana menteri lah atau presiden begitu Bu. Pimpinan tertinggi di negaranya. Ternyata pas menjabat menjadi presiden, ternyata mengalami krisis pernikahan. Di mana anak-anak muda yang sudah cukup umur takut nikah. Tapi takut nikahnya bukan karena umur 30 tahun masih remaja. Tapi karena zamannya Sayyidina Umar, laki-laki takut nikah gara-gara banyak perempuan minta mahar terlalu mahal, terlalu tinggi. Sehingga Sayyidina Umar waktu itu jadi presiden belum menciptakan program.
Di tengah masyarakat beliau berpidato dengan gagah menyampaikan program. Warga kita semua, sampean dikumpulin di sini, saya ingin menyampaikan bahwa negara kita sedang mengalami krisis pernikahan. Maka akan saya sampaikan kepada panjenengan, Kanjeng Nabi dawuh, sebaik-baiknya mahar jangan sampai memberatkan kepada pengantin lelaki. Begitu dawuh Kanjeng Nabi. Maka adik-adik sekalian, mas-mas jangan takut nikah. Karena kalau ada seorang perempuan minta mahar terlalu tinggi, maka maharnya akan kami sita, akan kami pasrahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan masyarakat. Semua orang tepuk tangan. Bukan sampean. Ngel banget ngajak orang sindang sari yakin sumpah. Kinyong lagi nyeritain zamannya Sayyidina Umar, apa yang sampean keprok. Ini yang tepuk tangan warganya Sayyidina Umar pada waktu itu konjenengan keprok. Ini udah ciri-ciri nih baru jam segini wae tas ngantuk sampean mah. Yang ngantuk nikmat, tapi kan kalau ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk biwirna. Gedang kluthuk dimakan ular, wong ngantuk mangap sambil. Pinter sampean. Waktu itu Sayyidina Umar nyampein ke masyarakat. Jadi kalau ada wanita yang mau dinikah kok minta maharnya ketinggian, maharnya akan disita kemudian dipasrahkan ke Baitul Mal. Semua masyarakatnya setuju, jadi keprok tangan, bukan sampean yang keprok. Masyarakatnya setuju kabeh tuh, karena memang salah satu faktor yang jadi krisis pernikahan adalah banyak wanita minta mahar terlalu tinggi. Akhirnya program ini kalau ada wanita minta mahar terlalu tinggi akan disita, dipasrahin ke Baitul Mal, masyarakat setuju. Tapi di tengah masyarakat yang pada setuju, ada salah satu wanita tadinya duduk terus berdiri. Wanita ini menyampaikan, "Ya Khalifah, ya Sayyid, maaf, bolehkah di tengah pidato sampean saya ingin menyampaikan sesuatu hal?" Dan ternyata Bu, ini wanita, presidennya lagi pidato dikat. Beliau mau menyampaikan protes sesuatu kepada pemimpin, yaitu presidennya Sayyidina Umar waktu itu. Kalau zaman sekarang ada presiden lagi pidato, kok tengah-tengah lagi pidato terus ada wanita atau orang protes, wah langsung diciluk. Ciluk bah. Diciluk dan diculik bukan buat apa-apa, dikasih BLT sama PKH. Ini namanya sarkas. Tenang, gak ada camat, gak ada bupati, aman. Paling ada Pak Polisi sama Pak Babinsa. Maaf ya Pak Polisi, mohon izin. Kalau polisi kita insya Allah hari ini polisi yang demen ngaji. Dari wajahnya aja gak ada, wajah duit tilangan gak ada tuh. Wajahnya wajah polisi soleh. Amin Allahumma. Kembali lagi, itu wanita berdiri langsung minta izin, "Ya Sayyid, saya mau menyampaikan sesuatu." Apa waktu itu sikapnya Sayyidina Umar? "Oh nggih Bu, mangga-mangga, sok beker, sok mangga. Bukan sok mangga buah, sok mangga." Mau nyampein apa? Begini ya Sayyid, mohon maaf saya sedikit lancang. Saya setuju memang, dawuh Nabi di dalam hadis, sebaik-baiknya mahar tidak boleh memberatkan pengantin laki. Tapi punten, kalau ada wanita minta mahar yang tinggi, di Quran sudah dijelaskan, ini bukan dawuh Nabi, malah ini dawuh Gusti Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ataitum ihdahunna qintarang falatakhudu minhu syai'a. Kalau ada wanita yang meminta mahar tinggi, maka jangan sampai ngutik-utik barang sepeser pun. Jangankan ngutik-utik, udah ngasih mahar yang besar, maka jangan sampai Anda meminta balik itu mahar. Itu dawuh Gusti Allah ayat Quran. Berarti kalau Gusti Allah saja membolehkan ada wanita yang meminta mahar tinggi, Gusti Allah memperbolehkan.
Sampean ini siapa? Hanya jadi presiden kok melarang wanita meminta mahar tinggi. Berarti sampean gue jadi presiden melanggar ayatnya Gusti Allah. Wong wadon kowe Bu. Lo cerita dewek merinding dewek gula. Merinding gula. Wong wadon pinter, tegas, pemberani. Padahal presiden lagi pidato. Dan apa sikap Sayyidina Umar ketika dikritik begitu? Masalah programnya. Ternyata waktu itu Sayyidina Umar sempat temungkul menunduk, bahasa Jepangnya dingkluk. Iya kalau bahasa Jepang dingkluk, bahasa Sundanya naon? Tungkul. Tungkul. Setelah tungkul sejenak, beliau ternyata merenung. Ketika menunduk itu merenung. Merenung dengan ucapannya wanita itu tadi. Sekitar umur 50-an tahun lah itu yang bilang. Sehingga waktu itu setelah tungkul, setelah merenung sejenak, waktu itu Sayyidina Umar langsung bilang lagi ke masyarakat. Bapak Ibu warga kita sekalian, maaf. Sejenak tadi saya merenung setelah ibu itu tadi bilang, nggih, leres, betul memang. Wanita itu benar, Umar yang salah. Presiden dikritik nang wong wadon, ngakoni salah Sampai Sayyidina Umar mengatakan, iya memang ayat Quran menyampaikan Allah memperbolehkan seorang wanita meminta mahar yang tinggi, mahar yang mahal, boleh. Dan tidak boleh sepeser pun kita meminta balik itu mahar kalau sudah diberikan kepada wanita itu. Berarti memang program saya tadi salah, bahkan nyalahi Al-Quran. Maka program ini kami cancel, kami tarik lagi. Wanita itu benar, Umar yang salah. Tapi gak usah Anda membanding-bandingkan dengan negara anu. Kalau kita dibandingkan dengan Sayyidina Umar, atau maaf ya, bukan saya ngece merendahkan. Kok pemimpin kita dibandingkan dengan Sayyidina Umar? Ya aduh, meluh. Terlalu jauh, lebih mulia Sayyidina Umar. Tapi beliau itu kan karena pinter, pemberani, plus dikawal iman dan moral. Sehingga ketika salah, mengakui kesalahannya, rendah hati, tawadu, kemudian ditarik programnya. Jadi kalau di satu negara ada program yang ternyata kurang berkemaslahatannya, ada program yang kebocoran di sana sini terlalu menganga, boleh kok programnya ditarik. Gak usah malu, rasa izin. Bahasa Sundanya izin naon? Kera. Era. Jadi kalau ayat program dari satu kepemerintahan, kok programnya kurang dikaji tapi langsung dilaksanakan, ternyata banyak kebocoran di sana sini, kurang kemaslahatan untuk masyarakat, maka boleh program itu ditarik. Gak usah era. Sayyidina Umar aja yang lebih mulia ketimbang kita, ketimbang pemimpin kita. Ketika ditegur, dikritik, langsung ditarik programnya. Gak jadi dan tidak dilaksanakan karena memang kurang maslahat. Maka punten-punten pengajian ini sesuai dengan resolusi Hijriah. Jadi Hijriah itu asal kata dari hijrah. Itulah kenapa punten kita orang Jawa kalau bulan Muharram, sebentar saya nengok jam. 10:30 guys. Tapi ngajinya udah 1 jam 30 menit nih. Jarang-jarang ayah ajengan kiai mubalik wah ceramah 1 jam setengah, jarang bu. Boyorannya larang. Emang bayaran saya mahal? Ya jajal mangkotek titeni. Bercanda Ustadz Bahrul Ulum punten. Rasa mancing-mancing. Boyorannya lorong.
Kembali lagi. Jadi hijriyah itu asal kata dari hijrah. Itulah kenapa kita orang Jawa punten ya. Kalau bulan surah ayat sedekah bumi, ayat sedekah laut. Di dia ayat sedekah bumi ayat. Ayat. Nih kalau asli sejarah sedekah bumi itu aslinya nyembelih kebo. Di sini nyembelih naon? Nyembelih kambing, ayam, terus nyembelih apa lagi? Pinter, nyembelih terong katanya. Tenan naon, yang penting nyembelih. Pinter. Berumah tangga cerdas-cerdas, menyesuaikan this is economy. Iya, oke. Nyembelih terong. Kenapa asli dulu zaman adat sedekah bumi sedekah laut nyembelih kebo? Karena filosofi kebo itu lambangnya orang bodoh. Kan ada lagunya tuh, wong bodoh longa-longo kaya. Oh enggak kayak semut. Semut pada hewan eletik. Semut itu lambangnya orang pinter. Makanya sampai dijadikan salah satu nama surat di Al-Quran. Namanya surat An-Naml. Surat semut. Karena ternyata secara ilmiah semut itu punya sistem navigasi kayak pesawat terbang. Jadi semut itu kalau dari jarak 1 kilometer bisa mengidentifikasi ada musibah atau tidak. Maka dulu zaman sebelum ada BMKG, Badan Meteorologi Geodan Fisika, ternyata semut itu jadi alat BMKG-nya orang zaman dulu. Kalau ayah semut tiba-tiba keluar dari eleng, what is eleng? Eleng is wrong. Orang sama hitakon basangan di bahasa Cina jare Kang Sarmin. Eleng is wrong. Tahu eleng, Bu? Rong. Sini nyebutnya apa? Bolongan. Bolongan semut. Kok tiba-tiba keluar tanpa ayah hujan, ayah angin, ayah semut banyak keluar dari bolongannya. Itu tandanya akan ada hujan badai. Itu zaman dulu tuh. Hari ini udah nggak bisa titis. Orang zaman sekarang musim kemarau kadang masih ayah hujan. Itu namanya hujan salah mangsa. Hujan poyan, orang hujan poyan. Hujan salah mangsa. Ayah orang belum nikah tapi meteng disit. Nah gue hujan salah mangsa. Makanya bumi udah tua, udah nggak bisa diprediksi kayak zaman dulu. Makanya kalau zaman dulu orangnya titis-titis tuh. Ayah semut tiba-tiba keluar dari lubangnya berarti tandanya akan ada hujan badai. Semut walaupun kewan kecil tapi lambangnya orang pinter, orang cerdas. Bahkan saking cerdasnya semut ketiban kejatuhan upa. What is a upa? Upa ayat... upa apa ya cara kene upa? Nasi satu jatuh gitu Bu. Kakak remeh. Hari ini banyak banget kosakatanya. Ayah nasi hiji jatuh namanya remeh. Kalau di Cilacap Wetan, Cilacap Ampah nyebutnya upa. Di sini remeh. Ayah semut kejatuhan remeh hiji. Yang gotong royong semut sasindang sari. Angkat kabeh. Padahal cuma remeh hiji. Karena semut tahu mereka kecil tapi hebat dan kuatnya karena keguyup rukunan. Maka diwajibkan semut hiji sama semut yang lainnya wajib saling welas asih menghormati. Silahkan Anda meniteni dan menengeri. Kalau ayah semut rombongan lagi jalan di tembok. Kok ketemu sama batur yang lain. Mesti pada berhenti salaman di sehat Yusartina. Alhamdulillah sehat. Untuk. Sehat Kang Sarmin. Alhamdulillah dukun. Silakan Anda perhatikan. Jadi semut satu sama semut yang lain itu komunikasi kayak ngobrol gitu. Ngobrol tanya kesehatan, tanya kabar, jalan lagi untuk. Iya anak remeh nang kana. Iya untuk. Makanya semut kewan kecil tapi lambangnya orang pinter beda sama kebo. Gedenya segitu Bu, kalah sama bocah kelas 2 SD.
Kebunnya ditarik ke sawah, manut. Di sawah disuruh nggeret wuluku, manut. Tengah hari yang punya kebo dikirim, kebunnya nggak dikasih, meneng baik. Udah kotor cepot-cepot dari sawah sampai di kali. Langsung ditelem-telem, tenggelemin, ya cicing wae. Ora protes. Wong bodoh longalong ngok kaya. Jadi orang sedekah bumi nyembelih kebo, nanti dagingnya kebo dibagiin ke masyarakat. Karena memang kesunahan hari Asyura masak yang enak buat mayoraken mayarna keluarga. Jadi dagingnya dibagiin tuh sama masyarakat. Biar nutrisinya tercukupi, proteinnya tercukupi, makan enak. Kepalanya kebo, endas kebo dipendem di tengah perempatan. Maksud filosofinya lagi mendem kebodohan. Yang di laut kebetulan saya orang Kroya nih, asli Kroya dekat Bunton Adipala. Di sana kalau bulan Syura tuh ada adat namanya larungan. Sedekah laut nyembelih kebo sarwa. Nyembelih kebo, dagingnya kebo dibagiin sama masyarakat. Nanti kepala kebo dilarung kalau orang Cilacap Selatan bilang. Dilarung, kepala kebo dibuang di tengah laut. Maksud filosofinya lagi buang kebodohan. Kenapa dibuang? Kan udah masuk tahun Hijriah. Kita harus hijrah, pindah dari sifat kebodohan masuk ke syariat Islam. Karena sampai tahun 2026 ini udah 1448 Masehi. Masehi Hijriah. Ternyata kita masih memelihara sifat jahiliyah. Apa jahiliyah kebodohan kita? Sifat kebodohan kita, sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemede, kuminter, kementu, semugi, kumayu, gumaga, sombong, bedegong. Bedegong, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kuceren, jelantir, kayupil, kudanil. Tuh sifat bodohnya kita sampai hari ini masih dipelihara. Berarti kan udah hijriah, tapi masih memelihara jahiliyah. Nyatanya tetangga beli tanah, deweke hatena susah. Tetangga beli sawah, sorangan hatena owah. Tetangga beli motor, hatena bibirna jontor. Tetangga beli kulkas, hatena panas. Tetangga bisa ngebangun, deweke sorangan bingung kelabakan. Tetangga beli truk, deweke setruk. Tetangga mangkat haji, akhirnya deweke mumet mati. Karena mumet dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mondok. Mudar. Bukan saya yang ngomong lo ya. Sampean sing ngarani. Sifat jahiliyahnya manusia yang sampai hari ini tahun 2026 Masehi 1448 Hijriah masih dipelihara tuh sama kita. Makanya Hijriah ini, Muharram ini bukan cuman seremonial, tapi mari kita berhijrah dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka Muharram bulan istighfarnya para nabi. Maka tidak boleh ada hajatan kata orang Jawa. Supaya kita banyakin puasa, istighfar, dzikir, eling sama Gusti Allah. Sampai minum air susu di tanggal hiji bulan Muharram. Tanggal hijinya kemarin hari Selasa para Rabu sini. Selasa, ora rabora. Berarti minum susunya 2 kali berarti sampean. Pak Sarwa, Pak Lurah minum susunya berapa kali Pak Lurah? Oh ya 2 kali. Kanan kiri. Yang macem-macem ya Lurah ya. Ya wae. Maksudnya minum susu 2 kali kan kemarin tanggal hijinya agak simpang siur tuh. Antara malam Selasa apa malam Rabu sempet kemarin kan bingung. Saya waktu itu tanggal hiji Muharram yang pas hari Selasa itu saya lagi ngisi di pengajian di Semarang. Udah ngamal tuh. Habis sholat asar udah baca doa akhir tahun. Habis maghrib udah baca doa awal tahun. Sampai baca ayat kursi 360 kali.
Jenengan orang macam mesti keteng nanti, hah masa 300 juta, orang ngamal ketara sampean. Akhirnya jadi 2 kali ya malam Selasa, malam Rabu, makanya minum susunya 2 kali. Ya malam Selasa sama malam Rabu, tapi ora kanan kiri. Majarane Lurah Sindang Sari gue mah. Minum susu kanan kiri bareng. Ora, ya susu putih itu hanya sebagai tanda supaya tahun yang akan kita lakoni mudah-mudahan bersih rezekine, bersih pikirane, ngibadai pun bersih tulus suci kayak putih susu, maksudnya begitu. Bukan susu kanan kiri. Minum susu 2 kali karena kemarin sempat simpang siur. Alhamdulillah ini tos jam 10:30 lewat. Berarti insya Allah udah cukup ya Bu ya? Belum cukup? Yang belum cukup ngundang sorangan. Repot amat. Ini punten udah lokasi ketiga saya hari ini. Jadi saya sekarang bukan orang Cilacap, punten bukan tetangga sampean sadaya. Nah, sekarang wae platnya udah enggak R kayak sampean, platnya udah AA. Karena suami saya AA Fitroh. Jadi saya udah jadi orang Temanggung udah lama, udah 2 tahun ini saya sudah mukim di Temanggung. Jadi punten tadi saja saya ngaji sama orang Cilacap, rasanya itu kayak memang kangennya terobati. Kalau ngaji di daerah Ngapak itu rasanya emang beda ketimbang ngaji yang bukan di daerah Ngapak. Walaupun jenengan Sunda tapi Ngapaknya masih kerasa. Jadi memang beda atmosfernya rasanya. Alhamdulillah tos ketemu orang Ngapak. Jadi di sini juga nyaho Ngapak ya Bu ya. Tahu ya, cuma memang punten mungkin bisa tahu tapi nggak bisa menyampaikan karena memang Cilacap itu bervariasi, ayak Sunda, ayak Melayu apa dengklek gue, ayak Melayu, ayak orang Jawa. Jadi alhamdulillah inilah kami Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda yang alhamdulillah telah melaksanakan acara Muharram. Alhamdulillah kemarin adik saya Ananda, siapa yang baru dihitan ya? Putra nomor 2 dari Al Ustadz Asep Bahrul Ulum dan Ibu Ustadzah Yani, Ananda Muhammad Rashid Al Fathal Aziz yang alhamdulillah telah dihitankan. Beliau Pak Ustadz Bahrul Ulum meminta doa kepada panjenengan. Mudah-mudahan karena baru dihitankan adik kami Ananda Rashid menjadi anak yang soleh min ahlil ilmi, anak yang qurrata a'yun, segala hajat baiknya dijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Bentar jenengan persiapan mau ke mana? Kukupan keradak. Ini ada informasi ya dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji, belum dipimpin doa gugupan ka bumi, maka suaminya nikah deui. Yang udah persiapan nata sandal ngebatin, ora apa-apa lah bali desit wong nyong randa kayak gejakin. Jangan pulang dulu. Karena mangke engke doa akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz, oleh Pak Kiai. Saya tidak bisa memimpin doa karena pertama dari dulu saya mulai ceramah kelas 3 SD umur 8 tahun. Sampai saya hari ini bapak saya itu manti-manti. Jangan sekali-kali mimpin doa. Sampean diundang cuman buat ceramah. Tidak untuk memimpin doa. Apalagi masih muda. Sampai kemarin Akhinal Kiram Gus Bayu Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang itu mengingatkan. Sekarang banyak ustadz-ustadz muda. Ya bagus mimpin doa. Cuma ngapunten bukan kapasitasnya. Jadi monggo tetap harus ngalap barokah dari doa kiai setempat. Walaupun cuman kiai, punten, kiai kampung. Tapi kiai kampung itu lebih asyhadur ruh. Doanya itu paling dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kiai kampung jenengan punya acara salamatan yang doain kiai kampung. Ya enggak? Anak jenengan sunatan yang doain siapa? Kiai kampung.
Jenengan yasinan tawasul kirim doa. Yang kirim doa siapa? Kiai kampung. Jangan nyepelein kiai kampung. Justru kiai kampung asyhadur ruh. Sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Gusti Allah. Sampai saya dibilangin begitu, akhirnya saya ngebatin. Bapak saya Pak Arwanto bukan kiai. Tapi ternyata ucapan bapak saya sesuai dengan pangandikanipun Gus Bayu, Ahlul Bait Tegalrejo Pondok Pesantren Mbah Khudori Tegalrejo Magelang. Saya ngebatin, ya berarti bapak saya udah benar mengingatkan saya dari kecil. Saya memang belum pantas untuk memimpin doa, yang lebih pantas adalah kiai kampung, kiai setempat. Maka mari kita menderek mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai dan saya akan pasrahkan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara. Sumangga. Dari saya yang pertama Pak Kiai, Pak Ustadz, para ajengan, terima kasih telah hadir membersamai kami Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda. Forkom Pincam terima kasih dari Kecamatan Majalah yang telah hadir. Pak Lurah, Pak Sindang Sari, Pak Amid. Terima kasih Pak Amit sing gede dhuwur lencir kuning urung embangir, kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi, sing hidung pisan. Hatur nuhun Pak Lurah, udah 3 periode membersamai kami. Tapi ya bukan body shaming ya. Tapi beliau memang orangnya jenaka, jadi saya juga menyampaikan dengan jenaka. Hatur nuhun Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami Pondok Pesantren Baitul Muslim Al-Huda. Setelah doa usai nanti mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu ya Bu ya. Masih banyak waktu 2 menit wae kita mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Sumangga. Sedaya lepat yang pangpunten ingkang kathah usik wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.